Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini saya Nurul Latifah Aziza dengan NPM 013 dan rekan saya Muhammad Zeni Dahlan dengan NPM 03, Anissa Agustin dengan NPM 017, Sender Yudatama dengan NPM 030, Arda Raisa Caitra dengan NPM 035. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem akuntansi pembelian. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Raisa. Definisi sistem akuntansi pembelian. Sistem akuntansi pembelian adalah kegiatan yang dilakukan untuk penggandaan barang material pada kualitas yang tepat dan kuantitas tersedia untuk kegiatan operasi selama periode tertentu. Pembelian merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan atas barang atau jasa yang diperlukan oleh perusahaan dan dapat diterima tepat pada waktunya dengan mutu yang sesuai serta harga yang menguntungkan. Dalam perusahaan dagang, pembelian dilakukan untuk dijual kembali tanpa menggandakan perubahan bentuk barang. Sedangkan pada perusahaan manufaktur, pembelian dilakukan dengan merubah kembali dengan merubah bentuk. Jenis sistem akuntansi pembelian. Menurut L.A. Midjan, dalam sistem informasi akuntansi pembelian terdiri dari dua jenis. Antara lain, pembelian kredit adalah pembelian yang mendapat fasilitas pembayaran lebih dari 1 bulan. Yang kedua, pembelian secara tunai, yaitu pembelian yang dibayar secara langsung tanpa syarat dengan uang sendiri. Yang selanjutnya, fungsi yang terkait. Fungsi gudang. Fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian bahan baku sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang. Yang kedua, fungsi pembelian. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan pengeluaran order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Yang ketiga, fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kualitas dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok. Yang selanjutnya, fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan yang berhubungan dengan transaksi persediaan bahan baku dan fungsi pencatatan uang. Selanjutnya, jaringan prosedur. Jaringan prosedur yang pertama, prosedur permintaan pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian dalam formulir surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Yang selanjutnya, prosedur permintaan penawaran. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirimkan surat permintaan penawaran harga kepada para pemasok untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan berbagai syarat pembelian yang lain. Selanjutnya, prosedur order pembelian. Dalam prosedur ini berfungsi dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirim surat order pembelian kepada pemasok yang dipilih dan memberitahukan kepada unit-unit organisasi lain dalam perusahaan, misalnya fungsi penerimaan, fungsi yang meminta barang, dan fungsi pencatatan utang mengenai order pembelian yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Selanjutnya, Prosedur penerimaan barang. Dalam prosedur ini, fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan mengenai jenis, kuantitas, dan mutu barang yang diterima dari pemasok. Dan kemudian membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan penerimaan barang dari pemasok tersebut. Prosedur pencatatan utang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembelian, yaitu surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok, dan menyelenggarakan pencatatan utang atau pengarsipan dokumen sumber sebagai catatan utang. Prosedur distribusi pembelian. Prosedur ini meliputi distribusi rekening yang didebit dari transaksi pembelian untuk kepentingan pembuatan laporan manajemen. Dokumen yang digunakan. 1. Surat permintaan pembelian. Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang
dengan jenis, jumlah, dan mutu seperti yang tersebut dalam surat tersebut. 2. Surat permintaan penawaran harga. Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang pengadaannya tidak bersifat berulang atau tidak repetitif. 3. Surat order pembelian. Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Dokumen ini merupakan lembar pertama surat order pembelian yang dikirimkan kepada pemasok sebagai order resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang keempat, laporan penerimaan barang. Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. Yang kelima, surat perubahan order. Perubahan terhadap isi surat order pembelian terkadang diperlukan dari yang sebelumnya setelah diterbitkan. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan kuantitas, jadwal penyerahan barang, spesifikasi, penggantian atau substitusi, atau hal lain yang bersangkutan dengan perubahan desain atau bisnis. Yang keenam, bukti kas keluar. Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi untuk dasar pencatatan transaksi pembelian. Dokumen ini juga berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas untuk pembayaran utang kepada pemasok. Selanjutnya, catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama, register bukti kas keluar. Jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan voucher payable prosedur, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian adalah register bukti kas keluar. Yang kedua, jurnal pembelian. Jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan account payable prosedur, jurnal yang digunakan untuk mencatat pembelian adalah jurnal pembelian. Yang ketiga, kartu utang. Jika dalam pencatatan utang, perusahaan menggunakan account payable prosedur, buku pembantu yang digunakan untuk mencatat utang kepada pemasok adalah kartu utang. Jika dalam pencatatan utang, perusahaan menggunakan voucher payable prosedur yang berfungsi sebagai catatan utang adalah arsip bukti kas keluar yang belum dibayar. Yang keempat, kartu persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, kartu persediaan ini digunakan untuk mencatat harga pokok persediaan yang dibeli. Masuk ke flowchart sistem akuntansi pembelian bagian gudang. Pertama, membuat surat permintaan pembelian secara manual dengan catatan pada saat reorder point. Kemudian menghasilkan dokumen SPP dan tebusannya. Dokumen SPP 1 akan dikirim ke halaman berbeda pada halaman 1. Dokumen SPP 2 akan disimpan secara permanen sesuai dengan nomor urut di halaman 5. Lanjut ke bagian pembelian. Bagian pembelian akan menerima dokumen SPP, kemudian membuat surat permintaan penawaran harga secara manual yang menghasilkan surat permintaan penawaran harga yang akan dikirim ke pemasok. Kemudian menghasilkan dokumen surat penawaran harga dengan catatan diterima dari pemasok. Selanjutnya membuat surat perbandingan harga secara manual, menghasilkan dokumen perbandingan harga yang akan dikirim ke halaman yang sama pada halaman 2. Kemudian membuat surat order pembelian secara manual yang menghasilkan dokumen surat order pembelian 1, 2, 3, dan tebusannya 2, 3, 4, 5, 6, 7, dokumen SPP, dokumen SPH, dan dokumen PH. SOP 1 dan 2 akan dikirim ke pemasok, SOP 3 akan dikirim ke halaman berbeda pada halaman 3, SOP 4 akan dikirim ke halaman berbeda pada halaman 4, SOP 5 akan dikirim ke halaman 5, bagian gudang yang selanjutnya akan disimpan secara permanen sesuai dengan nomor urut. SOP 6, dokumen SPP, dokumen SPH, dan dokumen PH akan disimpan sementara sesuai dengan tanggal. Sedangkan SOP 6 akan disimpan secara permanen sesuai dengan abjad. Next.
Di bagian penerimaan, menerima SOP nomor 3 dari pemasok menerima barang dari pemasok yang disertai dengan laporan gudang, dokumen surat pengantar. Bagian penerimaan memeriksa barang yang dikirim secara manual, membuat laporan penerimaan barang secara manual yang menghasilkan laporan penerimaan barang nomor 1 beserta tembusan nomor 2 dan nomor 3, menghasilkan dokumen SOP nomor 3 dan tembusannya. LPB nomor 1 disimpan di halaman yang berbeda nomor 7. Tembusan LPB nomor 2 dengan keterangan dikirim ke bagian gudang bersamaan dengan barang disimpan di halaman yang berbeda nomor 6. LPB tembusan nomor 3, dokumen SOP nomor 3 dan tembusannya disimpan secara permanen berdasarkan nomor urut. Bagian gudang menerima LPB nomor 2 dan dicatat ke dalam kartu gudang, lalu disimpan secara permanen berdasarkan tanggal. Bagian pembelian menerima LPB nomor 1 dengan keterangan mencatat tanggal penerimaan pada SOP lembar 6 dan 7, disimpan di halaman yang berbeda nomor 8. Dari pemasok, menerima dokumen faktur, memeriksa faktur secara manual, dokumen faktur disimpan di halaman yang berbeda nomor 9. Next. Lalu bagian utang menerima dokumen SOP 4, dokumen LPB 2, dan dokumen faktur. Lalu membandingkan faktur dari pemasok dengan SOP dan LPB secara manual. Kemudian membuat bukti kas keluar secara manual, lalu menghasilkan dokumen bukti kas keluar pertama, kedua, dan 3, lalu dokumen SOP 4, dokumen LPB 1, dan dokumen faktur. Lalu, dokumen bukti kas keluar pertama akan dicatat ke buku register bukti kas. Lalu dokumen bukti kas keluar kedua, dokumen SOP 4, dokumen LPB 1, dan dokumen faktur akan dicatat secara sementara sesuai tanggal dengan catatan bukti kas keluar yang belum dibayar. Lalu dokumen bukti kas keluar 3 akan dikirim ke bagian kartu persediaan. Kemudian bagian kartu persediaan menerima dokumen bukti kas keluar 3, lalu mencatatnya ke buku register bukti kas. Kemudian dokumen bukti kas keluar 3 akan dicatat secara permanen sesuai nomor urut. Next. Anissa masih nge-mute ya? Studi kasus sistem akuntansi pembelian pada PT Bogor Raya Development. PT Bogor Raya Development adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa lapangan golf yang ada di Bogor. Flowchart sistem akuntansi pembelian ini dibuat pada tahun 2021. Bagian gudang memulai dengan membuat surat permintaan pembelian secara manual dan menghasilkan surat permintaan pembelian dua dokumen. Dokumen 2 akan diarsip sementara nomor 1 dan dokumen SPP nomor 1 akan dikirim ke bagian pembelian. Bagian pembelian akan membuat SPPH dan secara manual dan menghasilkan dokumen SPPH yang akan diberikan kepada bagian supplier. Bagian supplier menerima dokumen SPPH dan membuat surat penawaran harga secara manual dan menghasilkan surat penawaran harga dokumen surat penawaran harga yang akan diberikan pada bagian pembelian. Bagian pembelian menerima dokumen surat penawaran harga dan membuat SDP secara manual. Bagian pembelian
dan menghasilkan surat daftar pembeli dokumen surat daftar pembelian yang akan diberikan pada bagian pimpinan. Jika bagian pimpinan meng-ACC, akan melakukan tanda tangan secara manual dan menghasilkan surat daftar pembelian yang dokumen surat daftar pembelian yang telah di-ACC yang akan diberikan kembali pada bagian pembelian. Bagian pembelian menerima surat daftar pembelian yang telah di-ACC dan membuat SOP secara manual dan menghasilkan 4 lembar surat order pembelian. Surat order pembelian yang pertama akan diberikan kepada bagian supplier. Bagian supplier akan membuat faktur secara manual dan menghasilkan dokumen faktur 1 dan 2. Dokumen faktur nomor 2 akan diarsip sementara nomor 4 dan faktur nomor 1 akan dilanjut dengan mengirim barang dan faktur secara manual dan menghasilkan dokumen faktur dengan catatan beserta barang yang akan dilanjut di halaman yang berbeda. Huruf A. Yang akan diterima pada bagian pembelian. Bagian pembelian akan menerima dokumen faktur beserta barang yang akan dilanjut di halaman yang berbeda huruf B pada bagian gudang. Lanjut. Gimana sih? Salah aku nggak sih? Bagian gudang akan menerima dokumen surat order pembelian nomor 3 dan dokumen faktur beserta barang, lalu akan membuat laporan penerimaan barang secara manual yang akan menghasilkan 3 dokumen, yaitu dokumen laporan penerimaan barang. Laporan dokumen penerimaan barang nomor 1 akan dikirimkan kepada bagian pembelian. Laporan penerimaan barang nomor 3 akan diarsip secara sementara. Kemudian laporan penerimaan barang nomor 2 beserta faktur akan dikirimkan ke bagian keuangan. Bagian keuangan akan menerima dokumen SOP nomor 2 beserta dokumen laporan penerimaan barang beserta faktur. Kemudian akan melakukan pembayaran secara manual yang akan menghasilkan dokumen uang yang akan dilanjutkan pada halaman berbeda yaitu E pada bagian supplier. Supplier akan menerima dokumen uang, kemudian akan membuat faktur lunas secara manual yang akan menghasilkan 2 dokumen faktur lunas. Dokumen yang kedua akan diarsip secara sementara, kemudian dokumen faktur lunas nomor 1 akan dilanjutkan pada halaman yang berbeda, yaitu pada bagian keuangan. Bagian keuangan akan menerima dokumen faktur lunas nomor 2, kemudian akan membuat laporan pembelian tunai secara manual yang akan menghasilkan 2 dokumen laporan pembelian tunai. Laporan pembelian tunai nomor 2 akan diarsip secara sementara, kemudian laporan pembelian tunai nomor 1 akan dilanjutkan pada bagian pimpinan. Bagian pimpinan akan menerima dokumen laporan pembelian tunai dan selesai. Baik, masuk ke kesimpulan. Secara keseluruhan, sistem akuntansi pembelian adalah fondasi yang kuat bagi keberhasilan operasional perusahaan dengan melibatkan berbagai fungsi prosedur yang terorganisir, dokumen yang terperinci, dan pencatatan akuntansi yang akurat. Perusahaan dapat mengelola pembelian mereka dengan efisien dan mengoptimalkan kinerja mereka dalam pasar. Sistem akuntansi pembelian memainkan peran penting dalam PT Bogor Raya Development untuk mencapai tujuannya. Sistem ini membantu perusahaan dalam memastikan pembelian barang dan jasa yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.